Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Saya akan membacakan panduan prospecting Debaca ya, ini tanggal 18 Januari 2021. Nah, Bapak Ibu, ya malam ini kita bicara soal membuat grup WA bimbingan dan prospecting ya. Setelah kemarin tanggal 17 Januari 2021 kita mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari MB pada saat seminar inspirasi dan kepemimpinan digital ya, yaitu kode-kode etik dari MB ya, di mana kita betul-betul harus mengikuti panduan kode etik. Nah, tujuannya agar jelas dan sesuai dengan kode etik MB ya dalam malam hari ini. Jadi Bapak Ibu, dalam melakukan proses pembuatan grup komunitas, yaitu grup WA bimbingan, dan saat melakukan prospecting, harap selalu memperhatikan, mematuhi, dan tidak melanggar kode etik Debaca dan kode etik MW. Jadi ada dua kode etik Bapak Ibu ya, Debaca dan MW. Selalu ingatkan pada anggota grup Anda, downline di dalam grup Anda, untuk selalu memperhatikan, mematuhi, dan tidak melanggar kode etik dan SOP grup Abu Debaca dan grup etik kode etik MW. Ya. Bersama dengan video panduan ini, saya juga nanti akan mengirimkan kepada Anda lewat grup, ya, grup WA ya, dokumen lengkap kode etik dan SOP grup Abu Debaca. Nah, ada dua hal di kode etik MW yang perlu Anda perhatikan dalam hal prospecting ini ya. Yang pertama, pada saat kita pertama kali menemui seseorang untuk mengajak ke bisnis MW, kita harus mengenalkan diri kita sebagai ABO ya, MW Business Owner ya. Yang kedua, sebuah grup atau kegiatan apapun yang sejak awal didesain ya untuk mengajak seseorang ke bisnis MW harus mengikuti kode etik MW ya. Jadi ikut pada yang pertama tadi, kita harus mengenalkan diri kita sebagai ABO ya. Nah, jadi kuncinya itu ada pada niat ya, atau pada desain yang kita rencanakan. Yang kita lakukan kemarin itu Bapak Ibu ya, yang pertama kita membuat grup dasar ya, BTD. Setelah 1 atau 2 minggu, yang berminat untuk menjalankan bisnis dipindahkan ke grup bisnis atau program lanjutan PL. Kemudian 1 minggu di PL dilakukan presentasi di grup, dan grup dasar kemudian dijadikan grup alumni dan dilakukan presentasi juga di dalam grup. Jadi ini berarti sejak awal sudah didesain ya, atau diniatkan untuk nantinya diajak join MW ya. Nah, dengan demikian kita harus mengikuti kode etik, yaitu sejak awal memperkenalkan diri sebagai ABO. Dan karena tidak memperkenalkan diri sebagai ABO, artinya kita selama ini melanggar kode etik. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara yang baru ya, ini prospecting Debaca cara baru. Kita sesuaikan dengan langkah sukses Debaca yang kedua, yaitu membantu orang lain meningkatkan plafon rezeki dan kecerdasan finansialnya. Di langkah kedua itu Bapak Ibu tidak ada satu pun kalimat yang mengatakan mengajak orang masuk ke bisnis MW. Jadi untuk menjalankan langkah yang kedua itu Anda membuat sebuah grup WA komunitas dengan nama tertentu ya. Setiap platinumship bisa berbeda, bisa juga sama sih. Kalau kan nanti ada ribuan platinumship kan gak bisa nama itu ya, jadi bisa sama. Ya. Dan nama itu sudah dikonsultasikan di grup SP above ya, kan ada batasan-batasan mana yang boleh dan mana yang tidak. Ya, tidak akan saya uraikan di sini, itu tinggal leader ya. Nah, kemudian Anda memasukkan orang ke grup atas izin yang bersangkutan ya, izin tertulis lewat WA ya tentunya ya. Dilarang kirim-kirim link ke grup-grup WA atau spamming ya. Dan di grup WA yang sudah dibentuk tadi, grup bimbingan atau grup komunitas ya, Anda dilarang berbicara soal bisnis apapun, termasuk bisnis MW. Jadi itu dijadikan sebuah aturan dasar di grup ya. Tidak boleh berbicara bisnis apapun.
Nah, jika ada abo yang secara tersirat atau tersurat dalam misalnya mengirimkan video presentasi ya, yaitu video bisnis 100.000 banyak toko itu untuk bisa mengajak KMB, atau ada anggota grup mengiklankan bisnisnya sendiri ya, bisnis yang tidak tahu apa, Anda peringatkan gitu ya. Mungkin peringatan pertama terserah Anda deh caranya ya. Kalau saya biasanya ya langsung saya keluarkan, kemudian saya japri. Kalau dia kemudian minta maaf ya saya masukkan lagi. Terserah deh, pokoknya diberi peringatan. Dan grup yang ada ini tidak memiliki batas waktu ya, karena ini bukan grup pendidikan yang dirancang untuk akhirnya dijoinkan ke MB, tapi ini grup komunitas bisnis. Jadi orang bisa keluar karena mungkin dia sudah join ke MB ya, keluar dari grup bimbingan Anda, diganti dengan orang yang baru dan seterusnya, terserah saja ya. Yang penting grup ini bukan seperti dulu 1 minggu, 2 minggu ganti dan seterusnya. Nah, kemudian Anda dilarang mengiklankan grup bimbingan ini lewat FB Ads atau iklan berbayar yang lain ya. Karena memang akan sangat aneh ya kalau ada seseorang yang berani mengeluarkan uang ya, beriklan itu untuk mengajak masuk orang ke grup bimbingan yang gratis. Jadi di bawah sadar orang itu sudah menduga pasti ada udang di balik rempeyek ya. Ya, sehingga kalau kemudian diajak begini, ajak ke PL dan lain-lain, kemudian ya MB kan, nah, mereka akan kecewa. Jadi harus clear cut, putus Bapak Ibu ya di grup itu ya. Jadi di grup bimbingan itu tugas Anda ada 2 ini. Satu, memberi bimbingan kecerdasan finansial, plafon rezeki, mungkin save, mungkin apapun materi-materi yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan MW, dan materi-materi itu sudah kami siapkan ya berupa video-video ya. Jangan mengambil materi-materi yang lain ya, itu karena gini, meskipun materi-materi itu tidak ada hubungannya dengan MW, tapi kan Anda itu orang MW, anggota ABO MW ya, sehingga harus hati-hati dan tetap menggunakan materi yang sifatnya BSM yang sudah disetujui oleh BCR MW ya, Business Conduct and Rules dari MW. Jadi memberi bimbingan kecerdasan finansial dan lain-lain tadi. Yang kedua, branding diri Bapak Ibu. Ini yang paling penting ya. Anda melakukan pendekatan ya, menjapri, menanyakan apa yang dia inginkan, apa yang dia takutkan dalam hidup dan seterusnya. Itu nanti akan ada panduan-panduannya ya. Jadi grup ini nanti akan menjadi sumber prospek untuk dilakukan prospecting secara japri, yaitu personal, yang sesuai dengan kode etik prospecting di MB, yaitu mengenalkan diri sebagai ABO ya. Nah, setiap minggu Bapak Ibu para leader akan mengadakan presentasi lewat Zoom secara gratis ya. Zoom apa namanya itu enggak tahu, kita belum temukan namanya ya. Anda bisa mengajak prospek Anda untuk hadir di sana. Kalimat-kalimat ajakannya nanti akan kita buatkan. Dan semua ajakan itu dilakukan secara japri Bapak Ibu ya, dilarang mengirimkan link Zoom presentasi ke grup ya. Begitu Anda mengirimkan, admin paling atas keluarin deh. Pokoknya pelanggaran keluar. Kita harus tegas Bapak Ibu. Kita berada dalam sebuah bisnis yang sangat serius. Segala sesuatu harus ditata dengan baik. Dan prospek yang sudah mengikuti Zoom meeting ya, bisa Anda buatkan grup baru untuk follow up ya. Dan dia sebaiknya ya Anda keluarkanlah dari grup komunitas untuk bisa diisi dengan prospek baru yang lain. Baiklah Bapak Ibu, kita perlu berubah untuk menjadi lebih baik. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.